Esa yang telah menganugerahkan pada kita semua kesehatan yang paripurna sehingga pada sore hari ini kita bisa bermuajahah thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Insyaallah. Ikhwani fillah, Donald Trump baru-baru ini mengatakan bahwa dia akan membumi hanguskan atau membuat Gaza menjadi neraka. Maka ketika kemudian baru saja dia mengatakan begitu hari Minggu, kemudian hari Selasa, ya antara Palisade Hill, antara California dan Malibu, itu tiba-tiba ada percikan api. Yang itu kemudian ada angin namanya angin Santa Ana atau angin setan ya, karena kecepatannya sangat dahsyat luar biasa, 130 km per jam. Sampai 150 km per jam. Jadi kalau antum naik Pajero atau ya Innova enggak terlalu terasa ya, tapi numpak mobil saya ya geduk-geduk. Jadi kecepatan ya angin yang sangat luar biasa dan pada saat itu musim dingin. Kan baru Nataru ya, jadi musim dingin di sana. Jadi kalau menurut teori tidak mungkin terjadi kebakaran. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, terjadi kebakaran yang hebat sekali. Dan itu menghanguskan hampir 360 km persegi. Kalau dikatakan ya di ChatGPT gitu ya, kira-kira luasnya California yang terbakar itu kemudian kalau dibandingkan dengan apa? Ternyata pas dibandingkan dengan Gaza. Jadi Gaza itu luasnya 360 km persegi. Sama dengan ya yang terbakar di California. Dan yang lebih mencengangkan lagi yaitu adalah Masjid Al-Ikhlas yang dikelilingi oleh banyak sekali rumah mewah, bahkan api itu berasal dari toko bangunan yang ada di belakangnya, toko kayu. Itu ternyata ya toko kayunya habis, masjidnya masih tertutup. Sampai-sampai orang-orang menuduh, wah itu berarti yang membakar umat Islam ini. Karena masjidnya utuh sendiri. Yang mereka dituduh masjidnya itu mengandung anti api. Kita sampai didatangkan expert ya, firefighter, yaitu adalah ahli pemadam kebakaran. Selidiki kira-kira di masjid itu apa ada anti apinya. Setelah diteliti ternyata tidak ada ini. Masjidnya seperti masjid biasa. Bangunannya ya seperti bangunan biasa. Dan yang lebih mencengangkan lagi, seorang aktor namanya John Cena, itu rumahnya tetap utuh. Dan ternyata dia itu adalah pembela Palestina yang paling getol. Dan ya, dia pemain wrestling. Atau pemain apa itu? Blade itu ya. Itu kemudian ya menjadikan kita pelajaran yang luar biasa bahwa kebakaran yang ada di California menghabiskan rumah para pesohor, ini menjadikan kita menjadi lebih harus adab asor. Kenapa harus adab asor? Ya, karena kita melihat fenomena seperti ini merupakan sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan oleh Allah ya kepada hamba yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdam. Jadi Allah akan menguatkan kaki-kaki kaum muslimin, memberikan pertolongan kepada kaum muslimin apabila mereka menolong agama Allah SWT. Tapi ada orang yang melintir juga ini. Allah itu kuat kok, kenapa harus ditolong? Kadang-kadang masih ada pertanyaan yang demikian. Karena itu ikhwani fillah, bahwa Allah itu menciptakan dunia itu sebagai darul ibtila. Darul ibtila itu adalah darul ya, percobaan kepada kita semua. Sehingga dengan ibtila atau cobaan dari Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai diketahui di antara kamu itu yang paling ahsanu amala itu siapa? Kalau menurut Fudel bin Iyad yang dimaksud dengan ahsanu amala yaitu adalah ya, akhlasukum wa aswabukum. Akhlasukum itu apa? Yang paling ikhlas dan yang paling sawab atau yang paling ya.
Inilah nanti yang akan diterima oleh Allah SWT. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, ada beberapa ciri hamba yang akan ditolong oleh Allah SWT kalau mereka itu kemudian senantiasa iqamat din, yaitu menegakkan agama. Yang pertama yaitu adalah mereka senantiasa dakwatus salafiyah. Dakwahnya senantiasa menghasung kembali kepada generasi awal. Inna hadhil ummah, umat ini adalah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Sungguh umat ini dijadikan afiyahnya, keselamatannya, kesejahteraannya itu pada generasi awalnya. Itu dakwatus salafiyah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdin addu 'alaiha bin nawajid. Atasmu ada sunnah Rasul dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah erat-erat dengan di gerahamu. Belum hadis ini ya Rasulullah mengatakan wa iya isminkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka ketika jenengan nanti hidup pada akhir zaman, maka yang dilihat itu adalah ikhtilafan katsira. Banyaknya perbedaan. Maka banyaknya perbedaan kita kembali ya kepada ya apa yang diajarkan oleh salafus saleh. Salafus saleh itu yang bagaimana? Maka Rasulullah menandaskan khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun itu adalah kurunnya zaman Nabi dan kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi ya khairul qurun qarni, sebaiknya kurun itu zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian ya zaman setelahnya yaitu tabi'in. Dan setelah itu tabi'ut tabi'in. Muridnya para tabi'in yaitu para imam mazhab. Maka kita diberikan keluasan untuk mengambil argumentasi dan dalil dari 3 generasi ini. Jadi banyak sekali akhirnya perbedaan yang harus kita terima ketika kita mengambil hujah atau menukil hujah dari sejak Kanjeng Nabi, sahabat, sampai kemudian para a'immatul madzhab, yaitu para imam mazhab. Maka dakwatus salafiyah itu harus mempunyai sifat yang tasamuh. Tasamuh itu apa? Mempunyai sifat yang toleransi. Dan itu berusaha untuk dibawakan Pak Hasyim Musyadi itu di kalangan para nahdiyin. Dia mengatakan kalau bisa ya umat nahdiyin itu ya harus mempunyai sifat yaitu adalah tawasud, moderat. Tawazun yaitu seimbang, kemudian tasamuh itu harus saling bertoleransi. Tapi ternyata intoleransi itu kemudian merebak di mana-mana karena apa? Qillatul ilmi, karena sedikitnya ilmu. Dan itu diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Innakum asbahtum fi zamanin. Sungguh para sahabat itu diperingatkan ya, oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innakum asbahtum fi zamanin. Sungguh kamu itu akan berada pada sebuah zaman. Kasirun fuqaha'u, yaitu banyaknya fuqaha, orang yang faqih dan paham ya terhadap agama. Kasirun fuqaha. Wa kasirun maftuh. Sedangkan orang yang memberi itu juga banyak. Wa qalilun khutaba. Sedangkan khutaba atau para ahli pidato, penceramah itu sedikit. Wa qalilun su'aluh. Sedangkan orang yang meminta-minta itu sedikit. Kontributornya banyak, pemintanya sedikit, khutobaknya itu kemudian juga sedikit, tapi fuqahanya, orang yang ahli, faqih dalam agama itu banyak. Kemudian setelah itu saya alaikum zaman, maka akan datang kepadamu sebuah zaman. Yang zaman itu adalah qalilun fuqaha. Yaitu para fuqahanya, para ahli fakihnya itu menjadi sedikit. Wa kasirun khutaba. Sedangkan orang yang ahli ceramah, pidato itu banyak sekali. Wa kasirun yasu'aluh. Sedangkan orang yang meminta-minta itu banyak. Wa qalilum maftuh. Sedangkan orang yang memberi sangat sedikit. Maka Rasulullah yang pertama
ketika annakum asbahtum fi zaman yang pertama, beliau mengatakan al-amalu fihi khairum minal ilmi. Kalau zaman Kanjeng Nabi, zaman para sahabat, tabi'ut tabi'in, itu adalah al-amalu, beramal, itu lebih baik daripada mencari ilmu. Tapi kalau sudah menjelang akhir zaman seperti ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wal ilmu fihi khairum minal amal. Mencari ilmu itu lebih baik daripada beramal. Artinya apa, Akhillah? Maka ya, jamaah yang benar-benar akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ribatul ilmi wasaqafi wal fikri. Mereka itu senantiasa terlibat di dalam peningkatan ilmu, sakofah atau wawasan, dan mempunyai pola pikir yang islami. Fikrul islami menjadi ruh bagi mereka untuk menjadi peretas jalan supaya mereka itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang salaman itu kemudian tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Karena dengan tangan kanan maka mengaktifkan otak kiri. Karena di tengkok kita itu ada persilangan saraf. Karena itu orang yang stroke-nya kiri mesti sengkepleh kanan. Kalau stroke-nya kanan sengkepleh kiri. Karena apa? Ada persilangan. Karena itu kalau jenengan nanti salaman itu mengaktifkan otak rasional. Sedangkan otak kiri itu otak abstraksi, otak visi, otak mimpi, otak lamunan, otak pandangan, wawasan, tasawur ke depan. Sehingga kalau orang itu menghayal, itu menggunakan otak kanan. Sedangkan kalau rasional, matematika, menghitung, nah, ini benar atau salah, itu otak kiri. Jadi kalau jenengan itu hanya mengandalkan otak kanan, kok suwi-suwi agamanya malah ngawur nanti. Pak bayangkan ya dulu Kertanegara mempunyai agama persenyawaan antara ya agama Hindu dan Buddha, namanya Bhairawa Tantra. Kalau menurut Hindu Bali atau Hindu India, tantra itu dibagi dua kan, tantra kanan dan tantra kiri. Kalau tantra kanan itu ibadah, memuja, manekung, medi, yoga dan sebagainya. Kalau kiri itu adalah menghabiskan hawa nafsu supaya waleh atau bosan. Setelah itu kemudian baru mereka mendapatkan pencerahan. Kira-kira potensi tersesatnya di mana nanti? Kalau menggunakan otak kanan, kan yang kiri kan? Coba panca makara puja pada tantra kiri itu kalau mereka itu memakan makanan harus binatang buas, meminum harus arak atau darah. Atau kemudian kalau mereka itu memakan binatang atau ikan, maka ikannya harus ikan gurame, kan yang ganas, kayak hiu, kemudian predator yang lain yang dimakan. Nah, kemudian maituna apa? Yaitu mereka itu melakukan seks orgi bareng, memuaskan hawa nafsu ya sehabis-habisnya. Baru kemudian mudra itu adalah semedi. Itu panca makara puja. Itu adalah tantra kiri. Dan itu dianut oleh Raja Singosari sampai Raja Mojopahit. Ya, baru tercerahkan setelah kemudian kedatangan dai Islam, yaitu setelah Raden Fatah, anaknya Brawijaya V. Jadi ikhwanifillah, para wali itu 50 tahun, cuma 9 orang, itu bisa mengislamkan tanah Jawa. Untuk ini 9 tak ambil, saya suruh di Cina, kira-kira bisa mengislamkan orang Cina apa enggak? Ya kan? Jadi para wali dulu cuma 9. Tapi ketika mereka kemudian dikirimkan di Indonesia, dan mereka dakwahnya bukan khutbah, bukan ceramah, pidato, enggak. Tapi al-Islamu wal hal. Dia memberikan solusi kepada kesulitan para penduduk ketika terikat hatinya, takliful qulub, baru kemudian mereka memberikan masukan. Maulana Malik Ibrahim itu membuat teras ring ya, sumber food estate itu sejak Lamongan sampai Surabaya. Sehingga daerah itu menjadi buffer stok ya, makanan. Perang Paregrek yang kemudian membuat rakyat kelaparan ada solusinya. Yaitu diberikan makanan lewat food estate tadi. Kira-kira rakyat yang diberikan makan dan keadaan kelaparan, ya, diplomasi perut itu lebih kuat apa diplomasi mulut? Yo ngomong itu enak luwe ya, susu yang ngamuk. Ya apa enggak?
Karena itu kemudian dakwahnya dengan menggunakan diplomasi perut. Karena itu kenapa Maulana Malik Ibrahim itu digelari oleh Ratu Suhita Wong Agung Soko Mojopahit. Sehingga akhirnya dakwahnya bisa masuk ke Mojopahit. Dengan nggak usah heran kenapa Syekh Jumajil Kubro, Sabto Palon, Noyo Genggong itu kuburannya semuanya di Trawulan. Sedangkan mereka itu Islam. Sedangkan Sabdo Palon itu dicatut oleh Kiai Kalamwadi, dimasukkan ke dalam kitab Dharma Gandul sebagai pembawa agama Budi. Kan keliru sekali. Sedangkan beliau makamnya di Trawulan. Makamnya berdekatan dengan Jumajil Kubro. Artinya apa? Dakwah Islam sudah masuk dalam pejabat Mojo. Kenapa? Karena mereka memberikan kontribusi. Siapa pelatihnya tentara Mojopahit? Ternyata adalah Sunan Ngudung atau Usman Ngudung. Sunan Ngudung itu berasal dari Palestina yang melatih tentara Mojopahit. Kira-kira Bapak Esofo itu? Tidak tahu diundang kondangan pas Akikohan. Jadi Sunan Ngudung itu panglimanya daripada Mojopahit dan nanti dia mempunyai anak yang namanya Ja'far Sodik atau Sunan Kudus. Al-Quds itu kemudian diserap oleh beliau menjadi Kudus. Karena itu ikhwan fillah, Usman Ngudung itu kemudian dari Palestina itu melatih prajurit Mojopahit, itu jurus yang sampai sekarang tidak digunakan oleh siapapun kecuali orang Filipina. Namanya jurus Sundang. Sundang itu pakai pedang, satunya pakai keris. Di daerah Zulu atau di daerah Filipina menggunakan apa itu? Dua tongkat itu. Itu adalah khas ajaran Mojopahit ini. Jadi ketika kemudian kita mendapatkan banyak sekali kebarokahan dari dakwah ini, ternyata dakwah itu dilakukan dengan sangat gradual dan masuknya itu di dalam sentra-sentra kekuasaan. Meskipun itu Hindu, ternyata kemudian orang Islam bisa masuk ke dalamnya. Karena apa? Al-Islamu wal hal. Islam itu memberikan solusi. Nah, sekarang ini kadang-kadang kaum muslimin tidak bisa memberikan solusi pada umat. Malah memberikan polusi. Bukan solusi, malah polusi. Jadi ini akan membuat orang menjadi al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup dengan tingkah laku atau perilaku dari umatnya. Karena kalau umat Islam menjadi kuntum khaira umat, ukhrijat linas, itu menjadi sebaik-baiknya umat yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat percontohan, maka dia harus menjadi orang yang al-Islamu wal. Karena itu ma'asyiral muslimin, bagaimana Umar bin Khattab royo-royo hirosah setiap malam hanya untuk memastikan semua rakyatnya itu makan. Beliau mengatakan, andaikan ada satu keledai yang terpeleset di daerah Basrah, maka Umar bin Khattab akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin yang kemudian bertanggung jawab, inilah yang nanti akan membuat rakyat itu mempunyai aura kebajikan di mana-mana. Kata Ali bin Abi Thalib, kaifa yakunu yuwalla alaikum. Bagaimana antum melihat rakyat itu karena perilaku daripada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, membias ke rakyat menjadi baik. Kalau rakyatnya kemudian menjadi tidak karuan, pragmatis dan sebagainya, sing dhuwur juga pragmatis. Karena itu ketika Allah memberikan cobaan dengan memberikan kebakaran yang hebat di California, maka ini orang Amerika harus berpikir ulang. Harus mengintrospeksi diri tadi. Supaya apa? Kan pajak terbesar dari Hollywood kan. Alisa Dohel yang merupakan ikon daripada Hollywood terbakar hebat yang pertama. Inilah yang menjadi kaum muslimin yaitu kemudian bisa ambekan untuk sesaat. Tapi ala kulli hal semuanya itu kita nggak boleh terlalu euforia. Karena kemerdekaan Suriah sendiri itu sudah didesain juga oleh Amerika. Bukan kemenangan daripada mujahidin saja. Karena apa? Karena Inggris, Prancis, Jerman, industrinya sudah mulai kolap. Karena apa? Pasokan gasnya dari Uzbekistan
ya dari Kazakhstan, dari Armenia yang harus melewati Turki itu kecandet di daerah Suriah dan di daerah Ukraina. Akibatnya apa? Nanti tidak bisa masuk ke Eropa. Turki kenapa mendukung? Karena banyaknya pengungsi, hampir 2 juta pengungsi Suriah itu berada di Turki. Itu memberatkan APBN Turki. Karena itu Bashar al-Assad yang didukung oleh Rusia, Cina, Iran dan sebagainya itu ternyata tidak bisa memberikan keamanan di situ. Ini digambarkan sebagai layamutu walayahya, gak bermutu ngentekne biaya. Cuma ngentekne apa itu? Anggaran soko negara pendukungnya, tapi dia tidak membantu stabilisasi di daerah, malah menyiksa rakyat. Ya benar. Itu kemudian ya Amerika Rusia deal supaya apa? Ya supaya MEE masyarakat Eropa itu tidak kolab, supaya gas bisa masuk. Jadi semuanya by design, itu namanya perang asimetris. Perang asimetris itu nenek musuh. Untungannya pragmatisme dua. Sedangkan korbannya siapa? Mesti umat Islam. Padahal yang paling manut kan. Itulah karena itu kenapa ketika kita berusaha untuk mengantarkan hidayah, Allah memameri kepada kita itu dengan pahala yang luar biasa. Bagaimana ya? Kemudian Rasulullah mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi ya Ali, la ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha." Wahai Ali, kamu bisa berdakwah pada satu orang saja. Sehingga orang itu menerima hidayah, maka itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dahsyat sekali. Nah itu dakwatus salafiyah ini harus berusaha untuk membawa kaum muslimin kembali ya kepada ajaran Kanjeng Nabi yang diijawantahkan oleh tabi'in, ya kemudian diaktualisasi ya oleh tabi'ut tabi'in, yaitu a'immatul madzhab. Kalaupun ada perbedaan, ya kita tasamuh saja. Bayangkan di antara salafi saja tasamuh ya. Bin Bas itu kalau Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, begini kan. Sedangkan Albani itu sami Allahu liman hamidah itu begini. Dan itu menganggap ya bahwa orang yang begini seperti bin Bas itu bid'ah. Tapi suatu saat ketika beliau itu kemudian bermakmun pada bin Bas, sami Allahu liman hamidah, beliau nerok nih. Itu jadi bingung semua. Karena apa? Kan bid'ah. Tapi mereka bisa bertasamuh antara satu dengan yang lain. Tapi muridnya yang Indonesia, tidak mau bertasamuh. Ya benar. Inilah yang kemudian harus menjadi sebuah catatan buat kita bahwa perbedaan kalau kemudian masih mempunyai dalil, monggo kita saling tasamuh. Dan kemudian yang tidak bisa ditasamui itu apa? Yaitu masalah yang berkaitan dengan akidah. Nah, akidah itu ada yang usul, juga ada yang furuk. Kalau yang usul itu tidak bisa diutik-utik lagi, tapi yang furuk, ya monggo itu kemudian saling ya kita ikhtiram atau menghormati satu dengan yang selesai. Tapi tidak selesai karena apa? Sing cilik liwian digawe bojo. Ujung-ujungnya apa? Ya jadi masalah terus-menerus dengan masalah umat itu sangat banyak. Yaitu dakwah itu salah. Yang kedua, yaitu adalah thariqah as-sunniyah. Thariqah kita itu adalah sunni, menjalankan sunnah. Nah itu kenapa? Iftaraku ummati ala salatin wa sab'ina firqatan. Maka umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Intali wa sab'un finar, 72 masuk neraka, wa wahidah fil jannah. Sedangkan satu masuk surga. Siapa itu? Al-jamaah. Definisi jamaah yang paling minimal dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ma wafaqal haq walau kunta wahdak, kata Ibnu Mas'ud. Yaitu kamu ya sendiri, yaitu ma wafaqal haq, yaitu yang menepati kebaikan, wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendirian. Meskipun kamu sendirian, tapi kalau benar, ya, sebenarnya jamaah juga. Dalam hadis lain dikatakan ma'ana wa ashabi, yaitu adalah orang yang mengikuti aku dan para sahabat. Tapi orang kemudian bukan ahlu sunnah, tapi menjadi ahlu susah berjamaah.
Ya, ahlu susah, isinya cuma susah. Karena apa? Ya, kebanyakan mengeluh. Tidak bergerak, tidak mereka, tidak berusaha membuat islah, tidak buat reformasi, tidak buat perubahan, tapi cuma sambat. Sedangkan yang paling rendah dari kesabaran, yaitu adalah terkus hidayah. Kalau mereka itu meninggalkan keluh kesah. Innal insana khuliqan haluan. Manusia diciptakan dalam keadaan banyak sambati. Kalau banyak sambati, mesti nggak kerja. Pasti dia banyak menderita penyakit ya lumuisasi. Sekarang kita sebenarnya dibudak oleh medsos kan, membuat kita ya dan seluruh generasi kita menjadi generasi rebahan. Senengannya cuma ngeletak ambek lidili jagung. Itu kalau ya atau torikoh sekroliyah. Bukan torikoh suniyah tapi torikoh sekroliyah. Intinya scroll ya. Untuk mencari apa? Ya informasi saja. Dengan informasi kalau menurut teori psikologis 60-an, ada seorang ahli psikologis ya tahun 60-an itu mengemukakan teori nanti abad milenial menjelang abad 20-an nanti akan ada fenomena di mana manusia itu akan terpuaskan semua segi ekspektasinya. Sehingga akhirnya mereka menjadi generasi yang mengambang dan hanya cuma rebahan doang. Ekspektasinya apa? Antum pengen pergi ke Menara Eiffel. Tinggal browsing saja. Metaverse dan sebagainya. Kita sampai di sana. Ya benar. Tidak perlu dengan biaya yang banyak. Antum pengen di Tumpak Sewu misalnya. Sekarang di destinasi ya, karena di Kemplang sana ya. Itu kalau sampai di sana, itu browsing saja. Sudah sampai di sana. Jadi semua ekspektasi Malioboro, Borobudur, Niagara sampai Menara Eiffel semuanya ya dikunjungi oleh orang hanya dengan browsing saja. Ujung-ujungnya apa? Semua keinginan itu sudah terpenuhi semua. Kalau semua keinginan terpenuhi, ujung-ujungnya apa? Boring. Boring itu apa? Bosen. Coba artis yang banyak bunuh diri itu mengatakan apa? Hidupnya bosan. Whitney Houston lagu terakhirnya nothing. Dia apa-apa. Dia apa-apa tenan. Bunuh diri akhirnya. Diikuti oleh anaknya. Ya benar. Yang Marilyn Monroe yang konon kabarnya IQ-nya lebih tinggi dari Albert Einstein. Ternyata juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Orang Jepang yang begitu cerdas, ada hutan pantang kembali, masuk di situ nggak balik lagi. Karena apa? Krisis daripada mentalitas. Dan umat Islam itu ada kehidupan lagi, yaitu adalah hidup sesudah mati. Dan semuanya untuk menuju ke sana itu harus dengan menggunakan apa? Kebiasaan Kanjeng Nabi. Qaulun wa fi'lun, kata dan kemudian perbuatan Rasulullah, dan apa-apa yang kemudian ditakrirkan oleh Rasulullah, dibenarkan atau disalahkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Iqtida'u anin nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti apa-apa yang menjadi ikutan dari Kanjeng Nabi, yaitu adalah qaulun, fi'lun, takrirun. Itu yang harus kemudian kita ikuti sehingga insya Allah hidupan kita akan barokah. Karena itu ikhwan fillah, coba sekarang ini angka perceraian yang tertinggi itu bukan karena pelakor, ani-ani atau selingkuh, bukan. Tingkatan perceraian tertinggi itu loh. Kalau menurut survei ya beberapa lembaga, BKKBN sampai kemudian LSM Independen, itu karena apa? Pertengkaran yang terus-menerus. Pertengkaran masalah apa? Masalah kecil. Ya, masalah password apa? HP sering jadi di andak karuan. Masalah pendidikan anak harus dikerasi apa kemudian dilonggarkan, itu sering menimbulkan cekcokan. Yang paling menimbulkan banyak perceraian itu bukan karena dan sebagainya. Atau masalah ekonomi itu ternyata ketiga. Ya. Tapi ternyata yang paling banyak apa? Sering bertengkar tanpa alas. Penyebabnya itu apa Akifila? Nah, memang itu adalah hadiah tertinggi, grand prize daripada iblis. Itu kalau anak buahnya bisa menceraikan suami istri,
maka dia mendapatkan tajul iblis, yaitu mahkota. Karena apa? Korbannya banyak. Ya, korban kedua belah pihak banyak, keluarga suami dan keluarga istri. Yang keleleran nanti diasuh oleh iblis di dalam panti asuhan iblis. Di anak adopsinya, ini akan menjadi anak iblis-iblis baru. Nah itu kalau kemudian bercerai, kok masih bertanggung jawab, pondok nih, sekolah nih, wentah, bersamai dan sebagainya. Nah, solusinya itu saja. Supaya apa? Anak-anak tidak diadopsi oleh ya iblis dan junuduhu dan pasukan. Ini adalah yang kedua, yaitu Thariqatus Sunniyah. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyah wa tasfiyah. Tazkiyah wa tasfiyah, yaitu mensucikan jiwa kaum muslimin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakaha. Itu bolak-balik diulangi oleh Allah dalam surat As-Sam ya, dan seterusnya. Itu dalam rangka supaya kita tahu pentingnya kita itu tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dasarnya apa? Ittiham an-nafas, yaitu menyalahkan diri sendiri. Insighal bil uyubi nafsih, yaitu dia sibuk dengan aibnya sendiri. Orang yang celaka siapa? Syaqawah, yaitu orang yang sibuk dengan aibnya orang. Konyolnya di Indonesia itu orang lebih suka mendengarkan penderitaannya orang lain. Stand up komedi kan begitu ya. Kalau orang lain itu sengsara, kepleset, plastik dan sebagainya kan diguyu kan. Nah, itu apa penderitaan kan? Penderitaan diguyu. Sehingga itu terbiasa menjadi mindset atau pola pikir. Kalau melihat penderitaan orang lain persis seperti Stalin. Stalin itu ketika diwawancarai dia mengatakan apa? Yang paling membahagiakan saya yaitu kalau saya melihat pembantaian dari musuh-musuh komunis itu yang ada di Asia Tengah. Setiap hari ya ratusan bahkan ribuan orang dieksekusi. Ketika dia membaca daftar orang yang dieksekusi, dia merasa bahagia. Puncak daripada nafsu iblis yang paling tinggi, yaitu senang dengan penderitaannya orang lain. Itu ditransfer ya ke negara-negara yang lain. Ingat ya, Musso itu berada di tempatnya Stalin sampai dua anak di sana itu beberapa tahun. Sampai 48 kemudian dipanggil lagi. Dia kan menginisiasi pemberontakan PKI atau PKH ya, Partai Komunis Hindia Belanda. Itu 1920. Kemudian terusir oleh pemerintah Hindia Belanda, dia kemudian menetap di Uni Soviet. Dan dia kembali lagi ya lewat Balai Kambang itu ya, dengan pesawat dengan apa? Kapal amfibinya Rusia itu kemudian diantar lewat Malang, kemudian diantar ke Madiun membentuk ya VDR, Front ya, Rakyat Demokrasi, Front Demokrasi Rakyat yang kemudian mendirikan negara komunis Indonesia. Ini karena apa, Ikhwanifillah? Ya, ini karena kemudian Musso itu tercampur dengan ya idealisme Stalinisme. Stalinisme apa? Suka dengan penderitaan orang. Karena itu kalau jenengan lihat di Sumur Soco di daerah ya, Magetan sana, ulama, Pangreh, Projo dan sebagainya itu dibunuh dengan cara yang kejam. Digeraji ya, perutnya diikat pada tangga itu digeraji dimasukkan. Ini adalah kekejaman Stalin yang kemudian ya dimasukkan ideologinya itu kepada anak turunnya yang ada di berbagai negara, terutama juga ada di Indo. Nah ini ikhwanifillah, asakumullah iyakum. Ini alhamdulillah ya. Karena Putin itu banyak berdekatan dengan ulama dari jetnya dan sebagainya. Kemarin dia sampai ke Koto mengatakan ya, ternyata yang terbaik itu adalah Quran. Tapi masuk Islam kompuh ya tidak ngerti. Tapi yang jelas ya, dia masih mempunyai empati kepada kaum muslim. Dia dakwah seperti itu. Jadi jangan a priori. Karena orang Mongol itu sangat kejam kepada Islam. Rapat-rapat membantai kaum muslimin. Karena ketekunan dan kemeligian daripada para duat Islam, ujung-ujungnya apa? Ya, orang Mongol akhirnya masuk Islam, mendirikan dinasti Mogul yang ada di India. Jadi jangan menutup diri kepada orang-orang yang kadang-kadang benci pada Islam. Karena apa?
Allah itu kadang-kadang membukakan sesuatu itu dengan sangat mudahnya. Ahbib habibaka haunan. Kalau mencintai sesuatu, tak mati wae. Nah saja. Sebab apa? Asa ayakunu bi khaitika yaumama. Karena jarak antara cinta dan benci itu sangat tipis. Kalau kamu cinta berlebihan, suatu saat bisa menjadi benci. Iri. Kemudian kalau kamu membenci sesuatu, ya haunan yang biasa saja. Karena apa? Boleh jadi kebencianmu yang meluap-luap. Suatu saat kamu akan mencintai. Kayak Umar bin Khattab benci pada Islam, blok Fatimah ya, binti Khattab, adiknya. Tapi ketika kemudian itu apa wih? Ini Al-Quran. Koconan. Oha ma'ang Al-Quran al-istasqa. Quran diturunkan dalam keadaan tidak membuat manusia itu menjadi kesusahan dan menderita. Itu mendengar itu, Umar langsung masuk Islam. Suka kepada Islam. Jadi Allah membuka hidayah itu dengan sangat mudahnya sekali. Karena apa? Jujur. Kejempun, tapi kalau jujur pasti Allah akan membuka pintu hatinya itu akan menuju kepada kebaikan. Insya Allah dengan kejadian yang begitu eskalasinya cepat ya, alhamdulillah. Sejak kemudian kemerdekaan Suriah, kemudian terbebasnya mereka dari rezim kezaliman ya, daripada Bashar al-Assad, tiba-tiba ada ya, ayat dari Allah itu dengan kebakaran yang ada di Hollywood ya, dan sampai sekarang belum padam ya. Sekarang belum padam ya, masih dicari penyebabnya itu apa. Yang mengatakan gesekan ranting, yang mengatakan bola-bola api itu turun dari bukit dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas terjadi adalah kebakaran dan memusnahkan ya, 160 km persegi yang luasnya sama dengan luasnya Gaza. Itu sudah menjadi bukti buat kita untuk senantiasa bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mematurkan diri. Sudahkah kita mempunyai paham seperti pahamnya Rasul? Sudahkah kita punya ya cara mauqif berdakwah sebagaimana mauqifnya Rasulullah dan para sahabat? Sudahkah kita bertasfiyatun nafas atau kemudian kita mensucikan jiwa kita sehingga kita ittiham an-nafsi, menyalahkan diri sendiri dan tidak sibuk dengan aibnya orang. Kalau kemudian kita bersama dalam hal seperti itu, insya Allah wafaqul haq wa in kunta wahdak. Kalau kita tetap berada mendapati kebenaran, kita berada di dalam jamaah. Entah itu nanti ya organisasinya apa ya yang benar wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kembali kepada Quran dan Allah. Allah demikian alhamdulillah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Ye. Kalau ada yang meninggal, di memelihara ayam, soalnya itu betul motor. Tanya, tanya sama sakitnya, masih lama. Malam itu, begitu, saya buat berbagai tiap hari kan. Malamnya gitu, tanya. Ya, dia tidak takut. Umpan itu ada yang tidak kok. Anu kok ada orang akan itu tidak ada. Paginya itu termanya lagi.
Allah bahwa sakit itu pasti ada namanya tajarubah rohaniyat, yaitu pengalaman-pengalaman rohani. Tiap satu dengan orang lain itu berbeda. Kalau jenengan sakit tiroid atau hipertiroid atau Graves disease, ini sebenarnya itu yang biasa saja. Karena tiroidnya itu mengeluarkan T3 dan T4. Itu yang membuat apa? Jantung sering berdebar, sering pelak, sering panas, dan sering haus, atau kemudian sering berdek dan sebagainya. Atau kami sosolan dengan kalau ngomong sebagainya. Ini bisa diobati digandakan dengan obat. Tapi kedua dia bisa di blasting. Blasting itu tetes nuklir. Untuk memusnahkan ya, pada tiroidnya itu kan sini sudah dikasih ya anti tiroid yang berkaitan dengan nuklirnya tadi. Nuklirnya mencari ya zat yang sudah menempel pada kelenjaran tadi itu di blasting, dirusak. Nah, ini cara penyembuhan seperti itu. Sedangkan jangan lihat kakak, titik royoan macam-macam. Cuma ya tajribah atau tajarubat daripada rohaniyat itu biasa pada setiap orang. Setiap orang kan berbeda-beda ya. Dan dalam keadaan sakit itu ada yang berjalan jauh kembali lagi. Ada yang berada clairvoyant, ya, berada di atas langit, kayak melihat dari bawah. Dan out of body experience, jadi pengalaman berada di luar tubuh. Dan itu namanya pengalaman spiritual. Terus nggak usah dijadikan pikiran. Penting jenengan sudah diobati, sembuh, menatap masa depan. Karena penyebabnya hipertiroid itu pikiran. Pikiran itu gampang apa? Gampang cemas. Semakin jenengan panik, semakin sesak, semakin cemas. Jadi untuk menyembuhkan sebenarnya gampang mengantisipasi. Jangan kemudian terlalu terprovokasi untuk jadi cemas. Insya Allah, gitu ya. Ampun selesai, moga-moga ini bisa memberikan barokah. Kita tutup majelis kita dengan istighfar 3 kali. Kita tutup majelis kita supaya terkafarat ya seluruh apa yang menjadi pembicaraan kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.